Selamat bertemu kembali. Saat ini masyarakat sedang dihebohkan ketika Laut Selatan Jawa tiba-tiba terang benderang. Sebuah fenomena yang bagi sebagian orang sangat mengejutkan. Ada yang kemudian menghubungkannya dengan itulah bukti adanya kerajaan di bawah laut sana, kerajaan gaib milik Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Apakah benar demikian? Fenomena ini bukan hoax ya, karena yang merilis foto tentang Laut Kidul itu, Laut Selatan yang mendadak terang benderang di malam hari adalah badan, ini saya bacakan ya. Fenomena itu terungkap dari sebuah foto yang dipublikasikan oleh Lembaga Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. Jadi bukan hoax, mereka menyebutnya Milky Seas. Apa itu Milky Seas? Menurut peneliti ahli utama bidang oceanografi terapan pada Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Widodo Setio Pranowo, Milky Seas itu terminologi ketika permukaan laut dengan area yang sangat luas berwarna terang seperti putihnya susu, sehingga ketika malam hari pun bisa terlihat atau terlihat glowing itu, kayak menyala. Penyebab terjadinya fenomena tersebut bisa diakibatkan oleh adanya warna iluminasi yang dipancarkan oleh organisme laut seperti mikro atau nanoplankton yang mengandung fosfor, sehingga seperti bercahaya di dalam gelapnya air laut di malam hari. Jadi kalau laut itu terang, kayak ada lampunya. Nah, jumlah mikro atau nanoplankton itu sangat banyak dan masif, sehingga bisa memenuhi kolam air di lapisan permukaan laut dalam wilayah yang rentangnya itu sangat luas. Fenomena ini sebenarnya juga bukan hal yang baru, tetapi memang baru heboh karena ada foto yang dirilis. Jadi menurut ahlinya memang setiap tahun antara Juni hingga Oktober muncul fenomena tersebut, tetapi kemunculannya belum tentu tetap di waktu itu, kemudian pasti muncul. Tidak seperti itu, akan tergantung dengan cuaca juga. Lalu apakah ada hubungannya kemunculan fenomena laut susu tadi itu dengan topik yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang kecenderungan pemimpin yang memiliki cerita-cerita heroisme dan cerita-cerita di luar nalar yang kemudian digunakan untuk membangun atau memperkuat kekuasaannya. Bisa berupa wahyu atau benda-benda keramat atau cerita mitos yang kemudian disebarkan secara masif dan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kita ambil contoh kisah tentang air kelapa atau degan itu yang ditemukan oleh Ki Ageng Giring. Dalam kisah itu diceritakan Ki Ageng Giring kan mendengar ada kelapa yang bersuara, berbunyi bahwa siapapun yang bisa minum air degannya itu akan melahirkan keturunannya akan menjadi raja-raja di Jawa. Nah, mendengar itu kan Ki Ageng Giring langsung naik, memetik dan membawanya pulang. Namun dia tidak langsung membukanya, tidak langsung meminumnya karena saat itu masih pagi, belum haus. Kalaupun dipaksa buka, diminum mungkin tidak habis, karena syaratnya kan harus habis dalam satu tegukan itu, satu minum gitu. Jadi kelapa itu disimpan di dapur, dia pergi ke ladang dengan harapan nanti kalau sudah haus dia pulang
dia akan minum air kelapa itu. Namun apa yang terjadi? Ketika Ki Ageng Giring sedang pergi, datanglah Ki Ageng Pamanahan ke rumahnya. Dia kan dari desa tetangga, jauh gitu kan, capek. Dia masuk ke rumah sahabatnya, karena antara Ki Ageng Giring dengan Ki Ageng Pamanahan ini kan sama-sama punggawa kerajaan, tokoh kerajaan, sehingga mereka bersahabat. Ketika Ki Ageng Pamanahan datang ke rumahnya, dia langsung masuk aja mencari minum, dan ketemulah kelapa itu. Ya karena dipikirnya sebuah kelapa kan, langsung dia kupas, dia minum, dan hebatnya langsung habis. Kisah-kisah yang menceritakan tentang berdirinya kerajaan Mataram Islam ini, itu kemudian mencatat Ki Ageng Pamanahan kemudian punya anak Panembahan Senopati. Panembahan Senopati inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Mataram. Cerita ini terus dilestarikan, bukan hanya oleh pihak kerajaan ya, bukan oleh kerabatnya, tetapi juga oleh masyarakat Jawa yang mempercayainya, menjadi pengikutnya. Karena diceritakan terus menerus ya, turun temurun, bahkan dianggap sebagai kebenaran. Nah disinilah kemudian, apakah cerita ini diceritakan oleh Ki Ageng Pamanahan atau Ki Ageng Giring misalkan? Logikanya tidak. Cerita itu muncul setelah Panembahan Senopati menjadi raja. Karena cerita itu kemudian untuk melegitimasi kekuasaannya, bahwa dia berkuasa atas tahta Mataram, mendirikan kerajaan Mataram itu memang karena sudah digariskan, sudah mendapat wahyu dari penguasa alam. Sungguh pun demikian, karena cerita itu mungkin dianggap kurang kuat untuk melegitimasi kekuasaannya, muncul cerita lain, mitos lain. Dalam sebuah kesempatan setelah dia mendirikan kerajaan Mataram Islam ini, dia butuh kekuatan untuk melawan pasukan Pajang dari ayah angkatnya. Dia kemudian bersemedi di pantai selatan Laut Kidul, kalau sekarang ya Parangtritis itu, daerah Parangtritis, Parangkusumo. Di sana Panembahan Senopati bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dibawalah dia ke istananya, ke dalam laut sana itu. Nah istananya itu yang kemudian digambarkan sangat megah, dindingnya dari emas, berkilau dan sebagainya. Cerita ini kemudian dituturkan terus menerus, turun temurun sampai sekarang. Itulah yang dianggap oleh masyarakat sekarang, bahwa di laut selatan sana itu ada kerajaan gaib punya Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Dan ketika ada fenomena laut susu tadi itu, ya kemudian ada yang menghubungkannya dengan, itulah bukti penampakan kerajaan Ratu Laut Kidul. Cerita tentang wahyu, tentang adanya kekuatan lain yang dimiliki oleh penguasa, oleh raja baru terutama, itu bukan hanya ada di Jawa. Kalau di Jawa sudah hampir semua pendiri kerajaan itu memiliki kisah-kisah yang berkaitan dengan wahyu, ndaru kalau bahasa Jawanya itu. Namun kan hal seperti itu bukan hanya ada di Jawa, di luar Jawa, bahkan di luar negeri sama saja. Mereka membutuhkan legitimasi bahwa mereka diutus sebagai manusia pilihan untuk menjadi penguasa di bumi. Misalkan di Jepang gitu. Masyarakat Jepang kemudian meyakini, mempercayai bahwa rajanya itu ya keturunan Dewa Matahari. Dari mana asalnya? Ya dulu di awal-awal kisah itu kan terus dibangun sedemikian rupa, diceritakan terus-menerus bergenerasi, lintas generasi, akhirnya orang pada percaya. Generasi sekarang ya menerimanya sebagai sebuah ya budaya. Tetapi tidak ada yang berani menentang, meskipun mungkin dalam hati mereka menganggap itu konyol atau tidak percaya dan sebagainya, ya tidak ada yang
menentang. Raja Thailand, Raja Inggris, semuanya membutuhkan kekuatan lain untuk melegitimasi kekuasaannya. Mengapa seperti itu? Sebab jika mereka muncul sebagai manusia biasa, misalkan kalau di Jawa itu ada kisah Ken Arok. Ken Arok ini masyarakat biasa yang kemudian berhasil membunuh seorang aku, atau kalau sekarang mungkin sekelas camat lah, aku Tunggul Ametung itu, kemudian bisa mengalahkan Raja Kadiri, sehingga dia kemudian mendirikan kerajaan Singosari atau kerajaan Tumapel. Nah, persoalannya cerita itu kurang kuat, dibikinlah mitos yang lain. Dan Arok memiliki kesaktian yang luar biasa dan hal-hal lain yang kemudian semuanya itu untuk melegitimasi bahwa meskipun dia tadinya orang biasa tadi itu, yang memiliki derajat sama dengan rakyat lainnya, tapi kemudian ketika menjadi raja, dia harus dibikinkan sebuah mitos baru, cerita baru, untuk membedakan bahwa derajatnya dia memang berbeda. Dia memang sudah ditunjuk oleh alam sebagai manusia pilihan untuk menjadi raja. Bagaimana dengan sekarang? Legitimasi pemimpin-pemimpin di negara demokrasi seperti Indonesia itu kan diperoleh dari rakyat secara langsung melalui pemilihan. Rakyat memberikan mandat kepada warga lainnya untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden, atau kalau di luar negeri misalkan menjadi perdana menteri. Faktanya membuktikan orang-orang ini juga membutuhkan mitos, membutuhkan cerita. Kita ke Orde Baru lah. Di masa itu, Pak Harto itu meskipun sudah sangat kuat bagaimana dia membangun kekuasaannya, itu tetap aja membutuhkan cerita bahwa dia mendapat wahyu kepemimpinan, wahyu ke Prabon itu di sebuah tempat yang sangat angker, sangat wingit di Gunung Serandil sana melalui Romo Diat. Meskipun Pak Harto dalam beberapa kesempatan membantah, tapi kan banyak fakta yang menunjukkan adanya keterkaitan Pak Harto dengan Romo Diat. Jadi Pak Harto digambarkan sebagai sosok yang memang sudah digariskan untuk menjadi pemimpin karena sudah mendapat wahyu secara spiritual tadi itu. Ini memperkuat legitimasi Pak Harto untuk menjadi pemimpin kan. Tidak ada rakyat yang memiliki wahyu seperti dia. Hanya dialah yang memegang wahyu kepemimpinan tadi itu. Tetapi itu pun belum kuat. Karena kemudian masyarakat rasional membutuhkan hal lain, mitos lain yang rasional juga. Maka diciptakanlah kemudian mitos lain yang rasional. Misalkan peristiwa pemberontakan PKI. Jika ditanyakan ke saya, apakah saya percaya ada pemberontakan PKI itu tanggal 30 September tahun 65? Saya sangat percaya. Saya yakin peristiwa itu terjadi dan memang ada jenderal yang dibunuh dengan cara-cara yang sangat kejam. Saya percaya itu. Siapa pelakunya? Ya PKI, orang-orang Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Untung. Tetapi persoalannya adalah ada kemudian yang memanfaatkan, ada yang menunggangi peristiwa ini. Ada banyak versi, ada 7 versi siapa sebenarnya pelaku di balik pemberontakan itu. Bahwa yang melakukan PKI ya, tapi siapa yang menggerakkan kemudian, yang meremot terjadinya peristiwa itu. Nah, ini ada banyak versi. Saya termasuk yang meyakini bahwa ada keterlibatan faksi di internal Angkatan Darat. Sebab kan Kolonel Untung dari Angkatan Darat dan memiliki hubungan yang dekat dengan Pak Harto. Dalam perjalanannya Pak Harto kemudian menggunakan peristiwa ini untuk membungkam lawan-lawannya. Pak Harto menarasikan cerita ini dengan timnya itu luar biasa. Ada upaya untuk menggambarkan bagaimana kejamnya itu sudah di luar batas kemanusiaan.
bagaimana jenderal-jenderal disilet dan sebagainya itu. Sehingga masyarakat ketika melihat kampanye kekerasan itu, ini kan bukan hanya di pelajaran-pelajaran di sekolah ya, bahkan dibuatkan filmnya, sehingga masyarakat bisa menonton, bisa melihat sendiri bagaimana kejamnya si PKI ini. Ketika kemudian ada pihak-pihak yang mencoba mengkritik Pak Harto, apalagi melawannya, maka dengan enteng, dengan mudahnya di label PKI. Masyarakat yang sudah menyaksikan tadi itu bagaimana kekejaman PKI dan sebagainya, kemudian juga ikut benci kepada orang yang diberi label PKI ini kan. Misalkan ada tetangga kita diomongilah sama lurahnya atau sama babinsannya bahwa dia PKI gitu. Tetangga-tetangganya tidak ada yang mendekat lagi sama dia. Di samping karena takut kena efek buruknya, imbasnya, dikira temannya dan sebagainya oleh kaki tangannya Pak Harto. Tetapi juga karena itu tadi, dalam pikiran masyarakat itu sosok PKI itu sudah sangat kejam luar biasa. Saya termasuk yang meyakini bahwa perbuatannya itu sangat kejam. Meskipun saya tahu bahwa dalam pembuatan film atau cerita-cerita di buku-buku itu ditambah-tambahin. Sayangnya ketika kemudian kita, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, para pemuda dan mahasiswa melawan dan menumbangkan Pak Harto, pahami bagaimana penguasa butuh mitos tadi itu tetap lestari, hidup terus. Jadi setelah Pak Harto tumbang, muncul pemimpin-pemimpin baru kita, mereka juga menghadirkan mitos-mitos yang sama saja fungsinya tadi itu, untuk menakut-nakuti masyarakat, untuk memberi label, stigma yang buruk. Diceritakan bahwa tokoh A ini begini, dia punya kaitan dengan ini. Yang kaitannya tadi itu sudah dibikin, dimitoskan sebagai sosok yang kejam atau organisasi terlarang. Itu terus berkelanjutan. Jadi penggunaan mitos untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan ternyata itu lintas abad. Dari zaman dulu yang ada sebagian mengatakan zaman irasional lah, sampai zaman sekarang, zaman milenial 4.0 itu tetap aja terjadi, tetap saja hidup, untuk dihidupkan terus mitos-mitos yang difungsikan untuk menopang kekuasaan.